Perpanjangan SIM itu mahal. Mahal banget. Mahal. Hal-hal seperti ini nih, setidaknya jangan dibikin beban lah masyarakat gitu. Jangan dibikin tambah berat lagi gitu. Mungkin ini juga bisa memperkecil istilahnya ruang geraknya calo ya. Oke guys, kembali lagi sama channel saya, John Always. Kali ini kita ngebahas pengalaman beberapa bulan, nggak berapa bulan sih sebenarnya sebulan yang lalu kejadiannya. Sesuai dengan tema kita, perpanjangan SIM itu mahal, mahal banget, mahal. Prosesnya kesana sini, ya kesana sini. Oke, jadi langsung aja kita flashback ke 1 bulan yang lalu. Jadi waktu itu kebetulan SIM A dan SIM C saya itu mati di tanggal 11 Juli. Mati di tanggal 11 Juli, kalau nggak salah ya, itu 11 Juli itu pas hari Minggu. Habis itu saya perpanjangnya pas hari Jumat kalau nggak salah nih. Kalau salah dikoreksi aja. Sebenarnya masalah hari sih nggak terlalu jadi permasalahan juga sebenarnya. Yang saya angkat kali ini dan kita bahas kali ini, sebenarnya proses perpanjangannya ini memakan biaya yang sangat gede gitu. Gedenya menurut saya nih ya, gede menurut saya. Jadi dalam artian perpanjangannya ini memakan biaya yang sangat lumayan di tengah masa pandemi seperti ini. Kenapa lumayan? Untuk perpanjangan SIM A dan SIM C, untuk biayanya itu sebenarnya sudah tertera sih di Polres Jembrana. Kebetulan saya berada di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Jadi untuk biaya perpanjangannya itu sudah jelas di sana. Kalau untuk biaya perpanjangannya saya nggak terlalu permasalahkan. Yang saya permasalahkan di sini biaya kesehatan dan biaya tes psikologi. Ini yang agak di luar nalar sebenarnya, di luar nalar dan di luar logika. Jadi begini, kebetulan yang mati itu kan SIM A sama SIM C. Jadi otomatis dong berbarengan saya perpanjang ya. Jadi saya tanya, saya datang ke Polres pada waktu itu. Saya tanya ke petugas di sana, syarat-syaratnya apa aja untuk perpanjangan. Jadi syarat-syaratnya itu surat keterangan sehat, tes psikologi, habis itu fotokopi KTP dan surat vaksin. Kebetulan saya sudah melengkapi semuanya, jadi saya langsung pergi ke tempat tes kesehatan. Kejadian pertama di tempat kesehatan sebenarnya. Jadi di tempat kesehatan ini lucunya begini. Ini kan saya perpanjangnya untuk SIM A sama SIM C. Yang anehnya itu kenapa bayarnya harus double gitu loh. Double dalam artian ini bayar untuk SIM A dan SIM C gitu. Sedangkan tesnya kan ya tes kesehatannya begitu-begitu aja. Kecuali nih terperinci, oh untuk perpanjangan SIM A tes kesehatannya beda dengan perpanjangan SIM C. Mungkin itu masih saya terima, masih masuk di logika. Sedangkan ini perpanjangan SIM A dan SIM C berbarengan, tes kesehatannya ya gitu-gitu aja. Mungkin teman-teman di luar sana juga tahu kayak gimana tes kesehatannya. Waktu itu saya ditensi pun tidak, saya hanya cek buta warna, cuman itu doang. Udah kelar, ditanya tinggi, golongan darah segala macem, dan bayarnya 50.000. Itu untuk SIM A dan SIM C. Jadi kesimpulan saya, satu SIM itu 25.000 mungkin ya. Karena di sana juga nggak tertera biayanya berapa. Udah gitu doang. Itu kejadian yang pertama. Oke lah. Setelah tes kesehatan, saya beranjaklah ke tempat tes psikologi. Nah, disinilah semuanya berawal. Jadi saya masuk, saya tanya pada petugasnya, saya mau tes psikologi untuk perpanjang SIM A dan SIM C. Langsung dijelasin tuh, oh untuk SIM A sekian, untuk SIM C sekian. Oh,
nggak bisa jadi satu saya gitu kan. Oh enggak, soalnya beda-beda gitu. Bedanya dari mana gitu loh. Kadang saya mikir, karena saya nggak, waktu itu saya kebetulan cepet-cepet juga dan nggak istilahnya mau berdebat lah di sana. Untuk apa juga sih kita berdebatin di sana. Akhirnya saya oh ya udah gitu. Kalau nggak salah waktu itu untuk tes psikologi SIM A itu 90.000 dan untuk SIM C 75.000 kalau nggak salah. Bisa dikoreksi nih kalau saya misalnya kelebihan, tapi rate-nya hampir sama lah, rate-nya segitu kurang lebih. Jadi udah saya masuk ke dalam, ternyata sama juga kayak tes kesehatan. Dalam artian sama, tesnya cuma satu. Kita dikasih lembar jawaban, dikasih soal, dan soalnya itu nggak sampai 5 menit saya sudah selesai mengerjakan. Yang nggak jadi apa ya? Yang nggak jadi, yang nggak masuk gitu, nggak masuk di logika saya itu begini. Tesnya sama nih, tesnya sama. Udah gitu diperuntukannya pun istilahnya untuk SIM A sama SIM C kan sama juga gitu. Nggak sampai 2 kali tes, soalnya pun nggak beda antara SIM A dan SIM C. Satu soal gitu. Kenapa bayarnya harus 2 kali gitu loh? Itu yang menurut saya sangat berat banget gitu. Beratnya ya tahulah. Kondisi sekarang lagi pandemi kan. Lapangan pekerjaan susah banget, apalagi di Bali, dimana yang istilahnya rata-rata semua perekonomian di Bali itu, nggak semua sih, sebagian besar itu dari pariwisata. Dengan adanya pandemi ini down, selesai semua, tutup, apa-apa tutup, PHK di mana-mana. Jadi istilahnya cukup tercengang gitu dengan kok kayak gini gitu loh, pelayanannya, habis itu kebijakannya. Sedangkan baru aja kemarin Presiden nurunin harga rapid nih, harga rapid untuk PCR dari kalau nggak salah itu 900.000 ke 450.000 kalau nggak salah ya. Kan kalaupun salah juga mungkin salahnya dikit-dikit lah, nggak istilahnya jauh-jauh beda dari harga rate segitu. Maksud saya begini, dari pihak kepolisian atau instansi terkait yang mengurus di bagian ini, setidaknya ya ini lagi pandemi, masyarakat kita lagi susah, diturunin lah harganya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk perpanjangan ini tes psikonya ini loh, saya nggak masuk di logika gitu. Tesnya cuma sekali, bayarnya 2 kali, dan hasil tesnya bisa dipakai untuk SIM A dan SIM C gitu. Kenapa nggak harus bayar 1 kali aja gitu? Mungkin untuk beberapa orang rate 90.000 atau 75.000 itu mungkin is okay lah, easy gitu. Tapi kalau untuk kayak saya ada mungkin beberapa orang itu lumayan berat gitu, lumayan berat banget menurut saya, memberatkan. Itu baru 2 SIM. Bayangin kalau 3 SIM, misalnya saya punya SIM A, SIM C dan SIM B misalnya, SIM B1 misalnya gitu, dan matinya bebarengan, kira-kira gimana gitu? Apa nggak sedikit gokil kan, kita bayar 3 nih, tesnya cuma 1 gitu. Anjir, parah banget gitu. Ya mungkin dengan adanya video saya ini, reaksi saya terhadap istilahnya kejadian ini, dan kebetulan saya mengalami sendiri dan saya bertanggung jawab tentang apa yang saya alami ini. Jadi kalian juga bisa lihat nih bukti tes psikologi saya. Sempat saya fotokopi, kalian bisa lihat. Dan untuk khususnya instansi terkait seperti kepolisian, tolong dong dipikirkan lagi, diambil jalan tengahnya. Dalam artian diambil jalan tengahnya, gimana kira-kira yang kalau ada orang yang memiliki SIM lebih dari 1 dan perpanjangannya itu bebarengan, entah itu dari mungkin peraturan daerahnya atau bagaimana, ya itu urusan kalian sebagai pemangku kebijakan dan istilahnya yang otoritas tertinggi gitu. Sebenarnya ini cukup sangat cukup memberatkan juga gitu. Mungkin belum ada yang pernah mengalami atau ada yang beberapa yang sudah mengalami, tapi ya udahlah, mau ngadu ke siapa kayak gitu. Itu. Terus persoalan selanjutnya,
Kenapa sih nggak di satu ruang lingkup aja? Di satu ruang lingkup itu maksud saya antara tempat tes kesehatan dan psikologi itu udah di dalam Polres aja. Kalau emang pembuatan SIM-nya di sana atau perpanjangan SIM-nya di sana, udah di situ aja. Jadi masyarakat tuh datang satu pintu, datang tas selesai. Karena waktu saya kemarin tes kesehatan pun nggak tahu itu siapa. Yang jelas kalau saya lihat dari tampangnya sih bukan oknum kayaknya, bukan oknum kalau dari kepolisian. Yang jelas dia mungkin calo. Jadi sebelum saya masuk ruang kesehatan, dia tanya, udah tes psikologi belum? Belum, saya bilang. Dia nawarin lah, mau nggak kita bantu gitu. Ini sebenarnya bisa jadi catatan juga nih buat pihak terkait. Dia bantu, dia bilang nanti kita bisa bantu di sini, ya tinggal kasih ongkos jasanya aja gitu. Berarti nggak perlu tes psikologi, udah tinggal lu kasih duit, selesai. Nah itu bisa jadi salah satu catatan sih sebenarnya. Jadi kalau bisa ya udah di dalam satu ruang lingkup aja, jadi masyarakat nggak perlu keluar lagi dari Polres untuk tes kesehatan, pergi lagi untuk tes psikologi. Jadi semuanya istilahnya satu lingkup, enak gitu kan, satu pintu, kita datang, oh tes psikologi di ruangan sebelah ini, oh tes kesehatan di ruangan sebelah ini, udah selesai gitu. Jadi jangan dibikin jangan dibikin ribet lah kalau menurut saya gitu. Dan saya secara pribadi ya, semoga dengan adanya video ini bisa ada klarifikasi atau pencerahan lah dari pihak kepolisian yang menangani di jalurnya, seperti dalam artian di jalurnya itu yang benar-benar menangani tentang SIM ini gitu, surat izin mengemudi. Semoga ada reaksi dari beliau di sana. Jadi terang benderang nih, kalaupun bisa istilahnya, mungkin karena ini masih pandemi ya, diturunin dikit lah harganya, dikasih keringanan lah masyarakatnya ini yang lagi benar-benar dalam keadaan susah. Karena begini juga, bukan contoh kayak tes rapid ya. Awal 2020 itu waktu pandemi baru-baru masuk Indonesia, saya kebetulan berada di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi pada waktu itu saya lupa bulan berapa, cuman itu sudah yang jelas sudah mulai pandemi. Dan di sana saya kebetulan nganter teman saya bayar pajak motor, bayar samsat. Itu dapat potongan harga. Oke, teman saya pun nanya, kenapa kok bisa lebih murah gitu? Oh iya, soalnya kita mau bantu masyarakat nih, karena lagi pandemi gini, jadi dikasih potongan. Cuman saya kurang tahu berapa pastinya dapat potongannya. Yang jelas dapat potongan waktu itu. Maksud saya contoh-contoh seperti itu mungkin bisa diteladani juga dari pihak terkait. Istilahnya hal-hal seperti itu kan bisa dibicarakan lagi untuk masalah harga. Habis itu tata cara mekanismenya seperti apa. Janganlah kalau sekarang saya mungkin bisa punya SIM 4 gitu, tiba-tiba perpanjangan bebarengan. Anjir, untuk tes psikologi yang tesnya cuma 1, lu harus bayar 4 kali, men. Gila nggak itu? Menurut saya udahlah, nggak perlu lah. Menurut logika saya nih ya, kita datang bayar tes, dan tesnya itu bisa untuk dipakai untuk semua SIM. Selesai sudah. Nggak perlu kita harus bayar 2 kali, 3 kali kalau kita perpanjang SIM A dan SIM C gitu. Jadi masyarakat terbantu gitu. Tolong mungkin setelah video ini nanti ditonton, semoga aja ya bisa sampai dilihat sama para pemangku-pemangku kebijakan dan orang-orang yang memang benar-benar pada bidangnya. Semoga bisa menjadi catatan lah, setidaknya ada perubahan lah. Oke, terima kasih buat teman-teman saudara yang sudah menyaksikan video ini. Terima kasih untuk waktunya. Sehat selalu buat kalian, dan jelas semoga pandemi ini cepat selesai, Bali pulih lagi.